Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita, sehingga pada hari ini, pada malam ini, dan seterusnya merasakan berbagai kenikmatan dan keindahan dalam kehidupan. Olehnya itu, orang yang yakin kepada Allah, orang yang yakin kepada pencipta alam semesta, seharusnya senantiasa memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang harus senantiasa diucapkan melalui lisan, Nabi yang namanya harus senantiasa diletakkan di dalam hati kita, bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Semoga hati kita dipenuhi dengan keberkahan. Semoga hati kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat di dunia wal akhirah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini banyak tantangan yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman, oleh orang muslim, oleh orang yang telah menyatakan dua kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saat ini banyak yang berusaha untuk membolak-balikkan fakta, untuk membolak-balikkan keyakinan, seolah-olah bahwa ketika ucapan dua kalimat syahadat itu tidak memahami secara hak yang terkandung di dalamnya, seolah-olah tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sesungguhnya manusia hanya selalu berupaya dan berusaha, namun Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada makhluknya. La ya'rifullah illallah. Tidaklah mengenal Allah kecuali Allah itu sendiri. Bagaimana sesuatu yang gaib yang kita persaksikan? Kita manusia hanya mengatakan Allah adalah zat, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Allah adalah zat pencipta alam semesta. Tetapi itu hanya sekadar kita mengatakan, mengucapkan pada lisan kita, pada hati kita.
membisikkan asmanya di dalam diri kita. Namun yang menentukan akhir dari perbuatan lisan, perbuatan hati, dan anggota badan kita melakukan pengabdian, Allah lah yang menentukan akhirnya. Dia berhak memperkenalkan dirinya kepada hambanya, memperkenalkan dirinya kepada makhluknya atas kehendaknya. Orang boleh mengatakan saya ma'rifat, tetapi belum pada tataran ma'rifatullah. Karena mungkin orang baru memakrifati Allah dari segi asmanya, memakrifati Allah dari segi sifatnya, tapi belum memakrifati Allah dari wujud satu kesatuan antara sifat asma dan af'alnya. Karena hanya Allah lah yang menentukan. Karena itu kepada seluruh kaum muslimin yang mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetap teguhkan keyakinan itu dalam hati, lafazkan sebanyak-banyaknya, lapaskan sebanyak-banyaknya, kerjakan ibadah salat, kerjakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah dengan amalan-amalan itu yang penuh dengan ketulusan peribadatan, lisan ini tulus ikhlas berucap kepada asma-asma Allah, hati ini tulus ikhlas berucap nama-nama Allah. Dengan keikhlasan itu akan terbentuk nuansa panggilan kepada sang pemilik asma, bahwa inilah hambaku yang teramat cinta kepadaku, yang senantiasa memujiku, yang senantiasa memanggilku walaupun dia tidak melihatku. Tanamkan keyakinan di dalam hati kita. Namun pun begitu, saudaraku kaum muslimin, tetap kita harus selalu belajar dan terus belajar. Karena tidak akan sama orang hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah diucapkan dengan proses ilmu, tidak akan sama ucapannya dengan orang yang tidak berilmu. Tapi akan selalu ada faedahnya, ada manfaatnya di setiap ucapan-ucapan kita. Ketika kita salatnya orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu tetap ada perbandingannya. Tetapi tidak akan pernah ada kesia-siaan asalkan ibadah salat kita tulus ikhlas, ingin mengabdi kepada Allah, ingin melakukan pengabdian, merendahkan diri kita, bersujud kepada Allah. Itu harus selalu kita tumbuhkan, saudaraku. Jangan pernah dengarkan kata-kata orang, saya ma'rifat, saya mengenal Allah, spiritual saya tinggi, tetapi tidak menjalankan syariat tuntunan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menolak tuntunan itu, tidak menerima tuntunan itu. Bolehlah orang mengatakan saya mengenal Allah, tidak mengerjakan ibadah salat, tidak terlihat mata, tapi dia tetap menerima bahwa ada ajaran salat. Maka itu masih jauh lebih baik dibanding mereka yang hanya mengatakan saya makrifat kepada Allah, tidak perlu salat. Apa itu salat? Apa itu puasa? Maka tinggalkan orang seperti itu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selalulah berpijak pada arkanul Islam, arkanul iman, dan al-ihsan. Tiga ini tuntunan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun seperti yang saya katakan tadi, harus kita tingkatkan dengan berilmu, memahami apa yang kita kerjakan.
Sambil kita kerjakan, kita berupaya memahami, mengisi amalan-amalan ibadah kita dengan pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Saya berikan satu contoh tentang ibadah salat. Setiap orang disuruh untuk salat, khususnya bagi orang yang beriman, bagi orang Islam. Aqimis shalah, dirikan salat. Tetapi di dalam ayat yang lain bahwa Allah menghendaki orang yang salat itu supaya dia khusyuk di dalamnya. Disinilah perlu ilmunya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman yang mendirikan salat, yang khusyuk di dalam salatnya. Disinilah letaknya, sehingga kita harus dalam salat kita perbaiki sampai kita meraih satu titik kekhusyuan, agar ibadah kita itu ada nilai plusnya, ada nilai tambahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah langsung menolak ibadah kita, tidak. Tapi setidaknya ketika kita perbaiki alurnya supaya kita bisa khusyuk, kita cari ilmunya, maka insya Allah akan ada nilai tambah, nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekedar bagian hal-hal yang bisa saya sampaikan pada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ada di dunia ini. Tegakkan ajaran Islam. Dalam menegakkannya, perbaikilah tuntunan itu, perbaiki cara mengerjakannya. Insya Allah kita akan mendapatkan ma'rifatullah melalui Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya. Walaupun mungkin hamba itu pun akan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memandang dirinya kepada dirinya sendiri melalui dirinya atas makhluknya. Maka pembahasan itu tak perlu kita pikirkan, tapi berupaya beribadah dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang tulus, maka akan kita dapati zat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupainya, dan hanya Allah lah yang mengetahui tentang dirinya sendiri. Begitu pula Allah akan memberitahu dirinya kepada hambanya yang dimuliakannya. Insya Allah harus yakin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.